Assalamualaikum Mas Yudi, waktu. Waalaikumsalam, Pak. Sudah tak bikin host? Oh iya, baru ngeliat. Okay. Monggo. Ya, berarti saya bisa approve yang Ya. nanti masuk ya. Oke. Jadi ini tinggal menunggu. Termasuk itu share pembicara. Oke. Ini 3 orang kalau nggak salah. Ya, 3. Mas Yudi. Ya. Halo Mas Yudi. Iya. Mungkin sekalian bisa aku minta izin, minta akses untuk record. Oh gitu, ya silakan. Gimana dong? Belum ada sesuatu yang bisa saya Apa feedback ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini semua pada di dalam observatorium ya? Saya di dalam observatorium. Saya nggak dapat WA-nya, harus pada di observatorium ya? Atau nggak ada ya? Memang nggak disebut Pak Yudi. Memang nggak disebut ini apa namanya yang mau dibawa observatorium enggak. Oh langsung praktek. Enggak, ini sambil biar nanti kalau dibutuh ada yang bisa praktek, langsung praktek. Oh, oke. Ya udah deh, saya pura-puranya di observatorium. Oh. Sehat Mas Budi? Wah, Mas Budi lagi di Orion ya. Oh iya. Udah, tapi 3 bulan. Di off itunya. Wih, Pak Arwin. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Pak Arwin? Nih. Kenapa ya? Biar nggak turun. Berapa ya? Ada gambarnya kok di situ. Gambar kayak matahari. Mana Mas Roni? Udah
record atau masih perlu akses? Masih perlu permission dari host. Tidak ada sesuatu yang harus saya klik untuk approve apapun. Eh, Gimana tuh? klik di saya, klik di nama saya, terus ini Oh, allow record. lo record ya. Oh ya, karena nggak ada permission apa-apa. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bagaimana? Sip. Sudah bisa record? Sudah bisa record? Oke. Terima kasih. Oke. Iya. Nah, ini yang menjadi tokoh malam ini. Apakah sudah bergabung? Ada Mas Yusuf sudah datang. Wah, Mas Yusuf di studio betulan ini. Nah, iya kan? Mikrofonnya mengerikan. Iya. Keren backgroundnya. Rehan malah backgroundnya air, nyebur, seger. Pak AR bukannya yang tadi mempersilahkan gabung. Mana Pak AR ya? Udah ada masuk atau belum ya? Wah, udah ada Pak AR juga, ada Mas Yusuf. 19. Mas Raihan tambah gendut aja nih Mas Raihan nih. No, expansions of universe. Wah, astronot di belakang nggak diajak. Salah. Pak AR, apakah sudah menemukan mic-nya? On. Oh, sudah. Oke. Baik. Mana? Bisa kita akhiri? Mulai. Insya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Budi yang telah memberikan akses ke ruang Zoom jamaah Zoomiyah malam ini, hari Ahad malam sebelum PSBB besok di DKI. Nah, sekarang kita juga PSBB, yaitu pertemuan silaturahim dan bincang-bincang. Jadi mantap. Oke, jadi malam ini yang seri kedua ya Pak, kalau tidak salah menghitung di seri kedua dari JOPI, yaitu Jejaring Observatorium dan Planetarium Indonesia.
Oke, jadi ini sesi yang kedua. Yang sesi yang sebelumnya sudah ada paparan tentang dongeng dari Oif Umsu, dan tentang dari Lampung, dari daerah cerita tentang pemotretan astrofotografi. Nah, malam ini mungkin masih sama urutannya ya dengan yang seri ke-1, yaitu nanti akan ada dongeng dari Solo, kemudian dilanjutkan cerita teknis tentang teleskop dari Lembang. Sebelumnya, perkenalkan, mungkin ya saya Yudiakto Pramudia dari seolah-olah dari Observatorium UAD karena sekarang saya di rumah di Bantul. Oke. Kemudian, nah itu ternyata ada staf di UAD yang memang benar-benar di Observatorium itu. Nah, bukan pura-pura seperti saya. Nginep ya. numpang wifi biasanya. Oke. Untuk pembicara yang pertama, mungkin sekilas saya akan perkenalkan, tapi mungkin juga sudah sangat-sangat terkenal, yaitu Bapak AR Sugeng Riyadi, SPD MUD, yang juga saya cukup lama mengenalnya karena beliau adalah kakaknya adiknya dari teman saya. Wah, mantap. Tuh, agak rumit sih, tapi ya nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan bagaimana sejarahnya itu. Oke. Nah, beliau juga kepala Observatorium As-Salam, jadi pondok pesantren di Solo. Dan selanjutnya untuk yang kedua nanti ada Mas Muhammad Yusuf dari seorang peneliti Observatorium Bosca. Jadi ini semacam reuni saya bertemu dengan kedua tokoh ini. Mungkin Pak AR mengingatnya tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 2014-16 yang saat itu Mas Yusuf juga jadi pembicara di workshop tentang bulan sabit hilal saat itu di As-Salam. Nah, sekarang saya menjadi moderator atau sebagai penengah juga ya, karena secara jarak yang satu Solo, yang satu di Lembang. Jadi lumayan tengah-tengah. Mungkin begitu juga dengan umurnya gitu ya. Ini tengah-tengah. Oke. Oke. Untuk selanjutnya langsung saja Pak AR, kami berikan waktunya untuk mendongeng tentang Observatorium As-Salam dan kiprahnya. Monggo Bapak. Apakah sudah siap? Tuh, ya di host dulu biar bisa apa namanya. Gitu. Maaf, saya masih host magang ini. Ya, enggak apa-apa. Nanti mungkin ya make host. Nah, oke. Kemudian ya harusnya sudah. Sudah ya? Ya, Monggo. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudiakto yang telah memberikan waktu kepada adiknya kakak saya untuk berkisah pada malam hari ini. Selamat malam para sesepuh semuanya, rekan-rekan semuanya. Yang jelas nanti jam 9 tes harus berakhir karena besok pagi Bu Nana sudah tugas yang sangat penting. Pesannya itu tuh kemarin ya. Baik, saya mau berkisah ya karena waktu ya sempit, nanti lebih banyak katanya jawab saja ya. Ini sudah saya siapkan PowerPoint-nya, itu hanya beberapa poin. Tapi semoga betul-betul bisa power. Mohon izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, saudara saya hormati, juga para pemirsa di YouTube live channelnya Pak Budi Darmawan. Jadi beberapa poin-poin saja untuk sejarah As-Salam Observatory.
Poin yang pertama tahun 2005 tentunya ya. Tahun 2005 itu ya start awal berdirinya Klub Astronomi Santri As-Salam. Lalu poin yang kedua nanti saya akan berkisah tentang 2010. Lalu kemudian poin yang ketiga 2012. Saya lompat-lompat karena kalau seluruhnya waktu juga yang membatasi, dan 2015. Nanti mungkin bonus 2020 atau 2021 gitu deh. 2005. Nah, ini 2005 itu Madrasah Aliyah As-Salam mendapat bantuan pemerintah 2 unit teleskop refraktor. Saya katakan ini teleskop apa namanya itu wasiat. Karena teleskop seperti itu dulu menjadi idolanya anak-anak untuk dibawa kemana-mana. Sampai sekarang yang satunya sudah rusak, tapi yang satu kita museumkan untuk menjadi sejarah. 2005 itu saya ternyata banyak madrasah aliyah yang juga mendapat bantuan teleskop yang sama. Hanya biasanya itu masih terbungkus rapi di dalam kardus, di dalam lemari, atau sebagian di atas almarinya bapak kepala sekolah, yang nggak boleh dipakai karena nanti rusak. Nah, katanya begitu ya. Tapi kalau di As-Salam itu prinsip kami adalah rusak lebih baik karena akan ganti yang baru begitu ya. Kegiatan awal-awal, ini agak nutup, saya jalin ini nutup ya. Jadi ini mestinya slide terakhir kau ya. Baik, saya simpan dulu. Saya ulangi. Kegiatan awal itu anak-anak culun ya, tahun berdirinya itu. Nah, itu kegiatannya hanya dengan teleskop jadul itu, anak-anak ngamati bulan, itu pengepaskan bulan setengah jam baru kenal saat itu ya. Hobinya ya hanya nonton video-video astronomi di lab. Nah, wajah-wajahnya seperti itu, dan mereka sekarang sudah pada punya, mereka saat itu anak-anak, sekarang sudah pada punya anak begitu ya, karena 2005 otomatis sudah 15 tahun yang lalu. Teleskop wasiatnya itu ya. Lalu melompat, kita coba ke tahun 2010. Di tahun 2010 salah satu momen penting adalah tahun peletakan batu pertama dibangunnya gedung observatorium. Nah, ini kisahnya ini agak unik. Artinya 2005, 2006 itu masih bermain-main dengan teleskop itu. 2007 mulai ikut rukyat ke Parangtritis, Parangkusumo bersama Pak Mutoha. Ada AR-nya juga itu, Mutoha AR. 2007 mulai kemudian kita juga join ke ICO Project dan Sighting untuk melaporkan hasil rukyat itu ya. Lalu 2008, 2009 itu setiap yayasan bangun gedung kita usul di atap gedung mohon dikasih dak, lalu dikasih pagar, itu aja. Tapi itu belum terrealisir sampai akhirnya 2010. Kalau tidak salah 2010 itu ada pengamatan gerhana bulan total secara nasional di Prambanan. Saat itu tuan rumahnya JAC, kemudian apa namanya itu para sesepuh dari planetarium Haji, kalau nggak salah Mas Rehan ikut juga ya ke Prambanan, menghasilkan foto yang sangat legendaris. Kemudian 2011 masih ada gerhana bulan total. Kemana ini? Nah, katanya terdekat dengan Jogja, Solo. Ditawarkanlah ke Solo ya oleh Planetarium Jakarta sebagai saat itu IO-nya. Saya sampaikan ke yayasan setuju. Nah, gitu. Kita mau jadi tuan rumah nasional? Iya. Ya. Langsung saya buat baliho, pasang di jalan raya, langsung Profesor Thomas sebagai khotib sholat gerhana jam 1 malam itu. Dan yang luar biasa saat itu kebetulan kita punya guru dari Mesir ya, jadi imamnya adalah Syekh Mahrus dari Mesir. Wah, publikasinya luar biasa. Dan itu kemudian sholatnya Syekh Mahrus ini 1 rakaat itu 11 menit. Wah, otak jamnya itu startnya jam berapa, berakhir jam berapa, total 2 rakaat itu 42 menit. 42 artinya 1 rakaat berarti adalah 21 menit. Itu Pak Mutoha kalau ada ketawa karena Pak Mutoha itu sholat paling khusyuk.
Nah, akhirnya 2010 kemudian kita diilhami, direstui dan diizinkan yayasan bangun gedung observatorium. Kira-kira saat itu meletakkan batu pertama, kondisinya masih seperti itu, semrawut, pokoknya ada gali-galian karena rencana memang 6 sampai 7 lantai ya. Kemudian menginjak ke tahun 2011 ada pengamatan gerhana matahari total di Asalam itu. Kita juga mengundang juga dari planetarium dan saat itu bis keliling ya, bis keliling observatorium pertama yang dipunyai planetarium Jakarta datang ke Solo. Jalannya katanya pelan-pelan, tapi alhamdulillah kegiatan bisa berhasil di sini. Ini yang datang ke sini bukan Mas Rehan saat itu, juga bukan Mas Roni, tapi Mas Indra ya. Dan timnya ada juga Pak Juhana. Kemudian 2012 ada fenomena yang luar biasa, yaitu transit Venus. Dan ini sudah saya woro-worokan di blog saat itu 2011 gitu, karena sudah lewat setahunnya kita tahu transit Venus itu menjadi fenomena yang fenomenal saat itu ya. Alhamdulillah kita bisa mengabadikannya. Kebetulan sudah punya LUN saat itu ya. Nah sekarang LUN-nya sedang trouble. Dan dapat sertifikat tuh. Anak-anak senang sekali itu. Sertifikat itu logonya sama dengan logo KASA. Nah gitu ya. Tapi bukan KASA yang meniru gitu. KASA yang meniru bukan NASA yang meniru ya. Lalu saya coba ini. Ini awal pertama, kemudian sampai TV Headline News Metro TV. Nah. Sebuah fenomena alam langka terjadi hari ini. Transit Venus atau gerhana Venus dapat dilihat meski harus menggunakan alat. Gerhana Venus ini baru akan dapat terjadi lagi lebih dari 1 abad nanti. Pengamatan di Observatorium Klub Astronomi Santri Asalam KASA Pondok Pesantren Asalam Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menunjukkan gerhana Venus sempat melihat sekitar pukul 7:30 hingga 8:30 tadi pagi. Tebalnya awan membuat pengamatan tidak berjalan maksimal. Gerhana Venus tidak seperti gerhana yang akrab di kalangan masyarakat karena planet Venus hanya menyerupai satu. Suara Rod tamu bolan terdengar enggak ini? Terdengar ya? Ya oke, saya lanjutkan. Saya pikir suara saya. Fenomena gerhana Venus atau transit Venus merupakan fenomena alam yang sangat langka yang akan terjadi lagi 105 tahun mendatang. Untuk melihat gerhana Venus harus dengan menggunakan kacamata khusus yang bisa melindungi mata saat melihat Venus seperti tengah melintasi matahari. Itu temannya Pak Yudiakto. Masih culun ya. Saat itu kadang makan kadang enggak soalnya. Jenggotnya masih panjang jenggotnya. Ya. Nanti gunting nanti cukur ya. Tapi bisa membahagiakan anak-anak santriwati itu udah lumayan. Keren ini. Ini hanya wartawannya yang memilih santriwati, pada saat itu sih enggak hanya santriwati ya, santriwan juga banyak begitu. Kacamatanya. Ntar mohon maaf ini harus saya off ini, otomatis muter. Oke ya. Lalu setelah 2012, poin berikutnya 2015 saat Pak Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia rawuh untuk meresmikan Observatorium As-Salam. Ya, itu tahun peresmiannya itu 2015. Your internet connection is unstable. Semoga nggak masalah ya. Masih lancar Pak Yudi? Masih. Ya baik. Nah jadi memang kita startnya 2005 itu berdirinya klub astronomi. Membangun observatorium itu mulai 2010-2011. Ya. Nah sekarang yang nggak stabil. Sampai 2015 dan tepat 10 tahun usia KASA. Okay. Kemudian yang terakhir. Salah ternyata ya.
dengan masuk lagi, bisakah nih? Silakan Pak, share screen lagi. Sempat terputus. Nggak tahu ini karena koneksi kadang-kali. Bisa masuk lagi ya? Bisa Pak, di share screen lagi. Ini sudah saya share screen? Belum nampak ya? Ya, sedang proses. Nah, Sudah? ya, Sudah 2021. ya proses ya. Ya, nah ini 2021 baru apa namanya poin berikutnya nih. Oke. Nah di 2021 artinya tahun depan. Tahun depan ini kita punya cita-cita yang semoga bisa terwujud. Semoga bisa terwujud untuk ikut membangun peradaban di Indonesia lewat ilmu astronomi di pesantren khususnya dan sekolah-sekolah pada umumnya, termasuk juga nanti bisa kunjungan ke perguruan tinggi. Jadi kita sedang persiapan launching Kasamo. Tiru Numu begitu ya. Tapi ini Kasamo. Tiru bisnya HAC. Itu bukan Agnes Mo ya. Ya. Apa itu? Oh, bukan. Ya, lah setidaknya ikut bermimpi seperti Pak Motoha. Pak Motoha banyak beberapa mimpi sudah terwujud. Nah, ini saya juga ikut bermimpi itu alhamdulillah. Jadi tahun 2000. Jadi akhir 2019 masuk awal 2000. Nah, gitu kita diminta presentasi tentang Kasamo ini ya. Saya sudah presentasikan, kebetulan begitu di ACC masuk pandemi sehingga prosesnya wah, jadi itu sudah pokoknya dibongkar lah mobilnya yang asli dari Mitsubishi masih new ini dibongkar untuk dipermak sedemikian rupa. Mohon doa restu Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, semoga walaupun pandemi ini nanti ya jadi begitu ya. Jadi di musim corona kita sedang persiapan untuk membuat seperti itu. Insya Allah tulisan-tulisannya juga sudah fix, tinggal menempelkan. Lalu isinya juga sudah fix, tinggal mendatangkan. Beberapa sudah fix, tinggal masangkan. Gitu ya. Nanti nggak tahu kunjungan pertama mungkin yang nggak jauh dari observatorium As-Salam. Itu yang terdekat itu observatorium di sini itu adalah observatorium Jobs. Ya, Pak Yudiarto kenal ini Jobs. Jadi yang akan dikunjungi pertama kira-kira sana yaitu di Rowasia Observatory. Mana itu? Di Juwiring Bumi. Wah. Nah, gitu. Mantap. Artinya memang kalau kita sudah hati dengan langit gitu ya, rumah itu eman-eman kalau hanya untuk tidur sama untuk makan, untuk mandi gitu ya. Kalau bisa gentengnya itu agak ditebelin dikit lah. Sama-sama gentengnya itu untuk atap tapi ditebelin. Nah gitu ya. Alhamdulillah sudah terwujud dan ya dengan bekal medsos gratis ya kita update ini websitenya karena website yang membuatkan Google Map. Nah, Google Map lokasinya di situ ya. Nah, dekat SDITA mana. Sehingga anggota Jopi ini ya double. Nah, sekaligus Observatorium As-Salam dan Rowasia sementara masih double. Nanti kalau usia saya sudah pensiun dari As-Salam, saya kembali ke Rowasia dan insya Allah di Rowasia ini tidak pensiun kecuali dipensiun oleh yang menciptakan begitu. Inilah Rowasia Observatory yang saya pasang fotonya adalah anak saya yang paling kecil. Nah, gitu ya, karena dia ternyata juga hobi nginceng langit.
Artinya untuk regenerasi gitu sudah saya siapkan. Nah, sekarang dia kelas 2 SD, semoga nanti bisa gantikan apa namanya itu kegemaran kita bapaknya gitu ya, untuk bisa ini kayak koneksinya akan lambat lagi. Saya nanti persiapan pakai HP. Kembali ke presentasi dan sepertinya poin-poinnya itu tidak banyak, waktu juga yang membatasi, nanti kalau diskusi bisa kita lanjutkan. Demikian Pak Yudiakto, sekilas tentang sejarah Observatorium As-Salam dan kisah di sampingnya tadi temannya, yaitu Ruwasi Observatori. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan ke Pak Yudiakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf tadi saya keliru mengklik, jadinya Pak AR yang host bukan co-host, sehingga yang jadi satu-satunya yang berkuasa sekarang di ruang ini, yaitu Pak AR, dan nanti bisa memberikan kuasa juga ke Mas Yusuf. Langsung ke Mas Yusuf ya? Iya. Tidak usah lewat Pak Yudi, langsung ke Mas Yusuf ya? Bisa juga, atau jadi ada co-hostnya juga bisa, sehingga banyak kayaknya orang ini yang bisa. Hanya host ya Pak? Oh, hanya host ya? Hanya host. Oke, ya udah. Mas Yusuf ya? Terima kasih. Terima kasih Pak AR tadi sedikit dongengnya tentang Observatorium As-Salam. Tadi ada hubungannya dengan Planetarium Jakarta yang dikunjungi, tapi sebenarnya ada juga yang kaitannya dengan UAD, yaitu kami juga beberapa kali berguru ke As-Salam, sehingga menjadi kami akhirnya membuat keputusan untuk membuat observatorium. Jadi mungkin kalau dibikin silsilah keluarga observatorium gitu ya, jadi yang tinggi mungkin yang observatorium Bosca, kemudian ada Jakarta, kemudian ada As-Salam, dan yang Salam itu menginspirasi melahirkan banyak observatorium. Salah satu tanda kutip anaknya observatorium yaitu di UAD gitu kan. Kalau bikin silsilah keluarga observatorium gitu kan. Ya, tadi saya lupa cerita. Jadi ada kisah. Saya sisipkan Pak Yudiakto ya, ini karena mengenang juga salah satu dari dua pendiri. Oke. Jadi 2010 saat itu kita sedang mau survei seperti apa sih cara kerja Kubah, pokoknya membangun observatorium. Diutuslah yayasan tim untuk pergi ke Bosca sama ke Planetarium Jakarta. Pada hari H sore mau berangkat, pagi harinya itu rekan saya pendiri KASA kan dua, saya sama Ustadz Budi Prasetyo. Ustadz Budi Prasetyo sedang mengunjungi mertuanya di Bantul. Perjalanan dari Solo ke Bantul naik motor sampai Prambanan mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dunia pada saat itu. Sehingga As-Salam bergabung dan saya membatalkan diri untuk berkunjung ke Bosca sama Planetarium, tapi tim ada yang datang ke sana untuk tetap melaksanakan kunjungan. Sehingga kita memang menjadi anaknya Bosca, anaknya Planetarium Jakarta. Aku ki anaknya Mas Raihan Jebul ya. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Banyak kisah-kisah gitu itu. Menarik juga perjuangannya, kelahirannya ini. Untuk selanjutnya untuk yang lebih teknisnya lagi, untuk bagaimana sebenarnya di observatorium kegiatannya tadi tentang teleskop, tadi Pak Aher sudah cerita tentang teleskop wasiat untuk yang bersejarah. Nah, sedangkan sekarang kita akan cerita bagaimana menggunakan teleskop secara baik dan benar mungkin ya. Jadi Mas Muhammad Yusuf bisa bercerita banyak tentang hal tersebut. Monggo Mas Yusuf. Terima kasih Pak Yudiakto. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sehat semua. Alhamdulillah. Baik, saya diminta kemarin untuk bercerita tentang teleskop alignment ya. Nah sebenarnya nggak tahu ya, kalau saya diminta bercerita ini karena nggak teknis, biasanya agak susah. Nah makanya kemarin bagusnya kalau ada kita bisa praktek langsung, entah ada satu teleskop yang dipasang atau apa, kita bisa praktekkan langsung. By the way, saya nyiapin teropong mendung tapi Mas nah itu. Makanya tadi udah di observatorium balik lagi ke kamu. Apa ya?
Ya, di Bosca juga sekarang lagi mendung. Saya sekarang ada di Gedung Surya. Di atas saya ada 2 teleskop yang biasanya saya pakai untuk penelitian dan foto-foto. Coba saya share. Saya ingin share screen ya. Share screen ini dulu mungkin. Oke. Saya ini sekarang kondisi di Bosca agak mendung. Kebetulan di kameranya lagi ada laba-laba atau apa ini. Dari tadi sudah mendung. Sebenarnya kalau agak cerah nanti kita bisa coba arahkan arahkan teleskopnya ke langit. Tapi kita tunggu saja sambil kita bercerita. Kemudian saya siapkan ada berapa nih? Ada 12 slide. Semoga nggak terlalu lama. Ini caranya nih. Share screen. Screen 2. Semoga kelihatan ya Pak ya? Sip. Ya, baik. Kelihatan. Oke, nah ini sekalian promosi. Ini Pak Hendro kameranya yang kemarin dititipkan di Observatorium Bosca. Saya nggak tahu ini boleh cerita nggak ke Pak Yudakto, ini kameranya Pak? Boleh. Punya Pak Yudi itu, punya Pak Yudiakto. Kenapa? Ini kamera OAD ini yang sedang dipakai di Observatorium Oh, gitu. Bosca. Ada yang dites. Oke. Untuk mengambil gambar ini. Ini gambar kompleks nebula di Milky Way kita. Ini ada panjang gelombang hidrogen alfa. Oke. Ya, jadi ini sekitar 30 menit exposure-nya. 30 menit. Single expose menghasilkan gambar seperti itu. Jadi Single. Single expose-nya. Kenapa? 30 menit itu single expose. Single. Wow. Ya, nanti cerita bagaimana kita bisa meraih. Iya. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau ini mungkin ini kemarin saya tanya elemen apa yang dimaksud, mungkin lebih mengarah ke alignment ya. Jadi biasanya teleskop yang dipakai astronomi itu sistem mountingnya atau sistem penggeraknya adalah sistem ekuatorial. Sebenarnya ada juga sistem yang lain, misalkan altitude azimut. Cuman biasanya jarang dipakai untuk untuk teleskop kecil. Pertama karena kalau kita menggunakan teleskop altitude azimut sistem penggeraknya, kita butuh tambahan rotator lagi supaya menghilangkan efek rotasi dari rotasi bumi itu. Akibatnya akan ada 3 sumbu yang bergerak, altitude, azimut, dan rotasi. Dan masing-masing itu harus akurat. Satu saja yang tidak akurat bisa bikin gambarnya tidak bagus gitu. Nah, biasanya yang dipakai untuk teleskop pada umumnya adalah sistem penggerak ekuatorial. Dan seperti kita ketahui bahwa sistem ekuatorial itu bergantung pada lintang kita berada. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengatur sistem teleskop kita supaya gimana kita bisa mensejajarkan sumbu teleskop kita dengan sumbu rotasi bumi. Jadi sebenarnya kita kalau lihat pada gambar ini jauh dari gue itu gue aman dari bahaya itu. Ini kita akhirnya lo kena gitu. Terus lo kena. Kita mensejajarkan teleskop kita pada sumbu rotasi yang ada di sini nih. Jadi ini gerak bintang dari timur ke barat. Kita berusaha mencari garisan itu. Nah, apa yang kita peroleh dari polar alignment yang bagus? Pertama, kita dapat tracking yang bagus sekali, bisa tracking yang stabil pada waktu yang lama. Kemudian yang kedua, pointing kita menjadi lebih bagus. Jadi kemarin Pak Ayer meminta kalau bisa materinya menceritakan tentang itu. Kalau kita pointing ke timur sudah oke, tapi ketika pointing ke barat objeknya hilang. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian, nah ini misalkan salah satu teleskop yang saya pakai di Observatorium Bosca. Ini Bosca Robotic Teleskop yang biasanya saya pakai untuk penelitian. Ini misalkan mengambil gambar selama 20 menit tanpa guiding, single expose pada panjang fokus 2563 mm dengan sisi yang dipakai berarti sekitar 0,7 detik busur per pixel. Ini 20 menit. Kalau kita zoom 100%, semua bintangnya masih kira-kira masih bundar ya, jadi tidak ada trail.
Nah, ini hanya bisa diperoleh kalau pertama tracking kita bagus dan kita tahu kesalahan dari mounting kita seberapa besar. Jadi kita bisa mengkoreksi kesalahan itu. Nah, kemudian pointing, kalau saya boleh cerita, pointing di teleskop ini itu kesalahan pointingnya berkisar antara 10 sampai 20 detik busur saja. Jadi begitu kita pointing, kita hampir bisa memastikan bahwa objek yang kita tuju itu ada di tengah dari CCD yang kita pakai. Nah, sebenarnya ada beberapa metode untuk polar alignment. Ini saya cerita yang sederhana saja. Pertama dengan menggunakan bintang sirkumpolar, nanti saya cerita. Kemudian kita bisa menggunakan bintang-bintang yang telah kita ketahui koordinatnya, kemudian kita mengarahkan ke objek tersebut. Kemudian yang ketiga yang biasanya paling akurat adalah drift align. Kemudian nanti akan sekilas saya sebutkan saja ada beberapa metode lain yang sebenarnya bisa dipakai untuk polar alignment juga. Nah, pertama tentang bintang sirkumpolar. Nah, bintang sirkumpolar itu adalah bintang yang kalau kita lihat sepanjang malam, sepanjang hari letaknya akan di sini terus ya. Jadi kalau di kutub di belahan bumi utara itu ada bintang Polaris, bintangnya cukup terang dan bisa sangat mudah dikesani dengan mata. Tapi untuk belahan bumi selatan kita tidak punya bintang seperti Polaris. Ada bintang yang namanya Sigma Octanis, tapi itu pun sekitar magnitudo 5. Nah, bagaimana mencari posisi bintang ini? Silahkan teman-teman lihat ke selatan, itu ada rasi Crookes, rasi layang-layang ya, rasi layang-layang. Kemudian kita perpanjang sumbu mayornya atau sumbu panjangnya itu ke horizon. Kemudian ada bintang Alpha Centauri, bintang paling terang di selatan. Kemudian ada bintang Delta Centauri, itu kita bagi dua, kemudian ambil tegak lurus, kemudian kita tarik ke selatan. Nah, kira-kira di situ letaknya kutub planet kita. Nah, itu secara mudah kalau misalkan kita tidak bawa kompas atau tidak bawa peralatan apa-apa. Oke, kemudian metode kedua biasanya yang membantu untuk setidaknya membuat polar align-nya agak bagus tanpa terlalu lama. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua sudah menggunakan teleskop dengan kemampuan GoTo atau bisa punya database di mountingnya, kemudian kita bisa tinggal tekan-tekan, lalu teleskopnya akan mengarah ke situ. Nah, biasanya dengan objek-objek yang di situ kita bisa mengarahkan objeknya. Jadi kalau saya dia hanya mengarahkan, saya cari bintang-bintang yang ada di horizon, yang ada di database itu, kemudian arahkan teleskopnya ke sana, kemudian tanpa melakukan adjustment di handsetnya, saya lakukan adjustment di koreksi altitude dan azimuth. Jadi koreksi ini ya, fisik. Jadi jangan tekan-tekan tombol, tapi diputar arah azimuth dan latitude-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya, serahkan bintang-bintang yang ada di daerah meridian. Yang tadi di horizon, di timur atau di barat, di timur atau di barat sama saja. Kemudian koreksi azimuth dan lintangnya. Kemudian setelah itu diarahkan ke meridian, daerah meridian, kemudian koreksi azimuth dan lintangnya lagi. Nah, itu terus saya lakukan bolak-balik, horizon meridian. Mungkin sekitar 5 menit sudah cukup bagus arahnya. Kecuali kalau mau perfeksionis sekali bisa lama ya. Tapi itu bisa dipakai untuk metode polar alignment berikutnya. Nah, kemudian saya akan cerita yang biasanya paling sering dipakai oleh astronom, setidaknya astronom amatir ini sering menggunakan metode yang disebut drift align, yaitu sebuah metode di mana kita melakukan deteksi bintang, deteksi pergerakan bintang pada medan pandang kita. Kalau pakai kamera berarti di kamera kita, kalau pakai eyepiece berarti di eyepiece kita. Nah, ini saya ingin cerita sedikit, semoga bisa paham gambarnya. Jadi kalau saya belahan langit itu, kemudian jadi ini meridian ya, meridian. Kemudian ada ini horizon atau ufuk, kemudian ada arah timur dan barat. Nah, bintang-bintang itu akan bergerak dari arah timur ke barat. Jadi dari timur, kemudian
semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, kemudian sampai ke meridian, sampai ke zenit ya, kemudian turun lagi ke barat. Nah ini misalkan kita punya ini timur barat sebenarnya yang gelap, sementara yang ini yang putus-putus ini misalkan sumbu teleskop kita yang tidak akurat ya, misalkan ini terlalu ke selatan sumbunya ya, misalkan sumbunya terlalu ke selatan, maka kita lihat bintang-bintang itu akan paling cepat terdeteksi pergerakannya itu di daerah meridian ya, atau di atas kepala kita, karena di daerah ufuk dia akan sama-sama terbit, tapi begitu dia melintas di atas kepala kita mereka akan saling bersilangan. Oke, semoga paham. Kalau belum paham nggak apa-apa, nanti kita diskusi lebih lanjut. Nah, coba kita ilustrasikan pergerakan bintangnya. Jadi kalau saya lihat ke atas, saya lihat dari atas misalkan teleskop saya ya, jadi ada arah utara di atas, kemudian selatan, kemudian timur kanan, barat kiri. Nah, bintang misalkan sumbu teleskop saya itu, kalau saya di belahan sebenarnya dimanapun ya, misalkan sumbu teleskop saya agak melenceng ke barat atau ke timur ya, sekarang dalam hal ini sekarang agak melenceng ke barat. Nah misalkan saya mengarahkan teleskop saya ke sebuah bintang di daerah meridian tentunya, tapi masih berada pada belahan timur ya. Nah berdasarkan sumbu rotasi bumi berarti bintang ini akan bergerak sesuai arah timur barat yang sebenarnya ya. Jangan lupa arah timur barat sebenarnya adalah yang biru ini. Jadi si bintang itu akan bergerak dari arah sini ke sini. Jadi setelah beberapa saat, entah 5 menit atau 10 menit atau 1 jam, bintang itu akan bergerak dalam arah ini. Sementara teleskop saya yang arah azimutnya salah, itu akan bergerak ke arah yang merah ini. Jadi eyepiece saya atau kamera saya akan berada di sini, sementara bintang sebenarnya akan berada di arah sini. Gitu. Jadi seolah-olah bintang itu akan bergerak semakin ke utara ya. Bergerak semakin ke utara. Jadi kalau kita melihat pergerakan bintang di eyepiece kita atau di kamera kita itu seolah-olah bergerak ke utara, berarti sumbu teleskop kita itu terlalu ke barat, jadi perlu diputar searah jarum jam. Ya, semoga paham. Oke, sekarang saya berikan contoh lagi untuk bintang di belahan yang barat. Jadi kalau saya mengarahkan bintang di meridian tapi di langit sebelah barat, kalau saya arahkan teleskopnya, sesaat kemudian bintang itu akan bergerak sesuai dengan sumbu arah timur barat sebenarnya. Jadi dia akan bergerak ke sini. Sementara teleskop saya yang arahnya salah itu akan berada di sini. Jadi sama ya. Di timur atau di barat untuk arah azimut itu kalau sumbu teleskopnya itu bergerak counterclockwise itu bintangnya seolah-olah bergerak ke utara. Oke, semoga paham ya. Kalau belum jelas bisa ditanyakan nanti. Nah, saya ambil contoh yang lain. Misalkan sekarang sebaliknya, teleskop saya itu sumbu utaranya terlalu ke timur atau sumbu selatannya terlalu ke barat. Ya. Jadi kalau saya lihat bintang di timur, teleskop saya mengarah ke sana. Sesaat kemudian bintang itu akan bergerak sesuai dengan arah timur barat sebenarnya. Sementara teleskop saya akan bergerak ke sini. Oleh karena itu, bintang seolah-olah bergerak ke selatan. Nah, pada kasus ini berarti sumbu azimut teleskopnya harus diputar kebalikan jarum jam ya. Jadi utaranya perlu ke barat, sementara selatannya perlu ke timur. Oke. Begitu pula dengan bintang-bintang yang di barat misalkan. Bintang juga akan bergerak ke selatan. Oke. Saya lanjut dulu. Oke, ini summary-nya. Jadi kalau bintang bergerak seolah-olah ke utara,
Berarti kalau saya di belahan selatan, lintang selatan, berarti kutub langit selatannya itu terlalu ke timur. Betul, Bu. Sementara kalau bintangnya bergerak seolah-olah ke selatan, berarti kutub langit selatannya terlalu ke barat. Artinya dia perlu diputar ke timur. Oke, nah sekarang bagaimana kita melakukan koreksi arah lintang. Ini saya skip aja gambarnya. Ini misalkan saya melihat ke arah timur ya. Jadi kita bisa melihat ke arah timur atau kita bisa melihat ke arah barat. Nah, untuk koreksi arah lintang biasanya kita mengarah di sekitar ufuk atau di sekitar horizon. Jadi bintang itu, jadi kalau sekarang saya mengarah ke timur, bintang itu akan bergerak sesuai dengan arah lintang, akan miring gitu ya. Jadi kalau pada sumbu ini misalkan kalau kutub langit selatannya ke atas, sekali lagi ini arah timur, berarti di sana selatan, di sebelah kanan selatan, di sebelah kiri itu utara ya. Jadi kalau kutub langit selatannya di atas sana, si bintang itu akan bergerak seperti ini ya. Jadi dari sini kemudian ke arah sana. Oke, paham ya? Semoga bisa ditangkap. Nah, kalau misalkan teleskop saya itu sumbu lintangnya terlalu rendah atau kutub langit selatannya terlalu rendah, coba kita lihat bagaimana pergerakan bintangnya. Nah, kalau saya mengarah ke sebuah bintang di ufuk timur, sesuai arah timur barat sebenarnya, bintang itu akan bergerak ke sana ya. Sementara teleskop saya itu akan bergerak ke sini. Oleh karena itu, bintang seolah-olah bergerak ke arah sana. Arah sana itu berarti utara. Ya, ke arah sana itu utara. Nah, sekarang coba kita lihat yang sebaliknya. Kalau kutub langit selatan saya terlalu tinggi. Nah, kalau saya melihat ke arah sebuah bintang, maka berdasarkan teleskop dia harusnya bergerak sesuai dengan garis biru ini. Sementara teleskop saya itu akan sesuai geraknya dengan garis merah. Nah, kita lihat bintangnya seolah-olah bergerak ke selatan. Oke, atau dengan kata-kata ini saya samarikan, saya simpulkan, kalau saya mengarah ke timur, kalau bintangnya bergerak seolah-olah ke arah utara, berarti kutub langit selatannya itu terlalu ke bawah, berarti lintangnya perlu dinaikkan ya. Sementara sebaliknya, kalau bintang itu seolah-olah bergerak ke arah selatan, berarti kutub langit selatannya terlalu tinggi, berarti kutub langit selatannya perlu direndahkan. Ya, sumbu lintang teleskop kita perlu diturunkan. Nah, saya berikan tips dan trik sedikit. Besarnya magnifikasi kalau kita pakai eyepiece atau bergantung sisi yang kita gunakan, semakin besar magnifikasinya, semakin besar pula bintang bergeser. Jadi kalau mau cepat mendeteksi pergeseran bintangnya, gunakan eyepiece atau kamera dengan magnifikasi yang besar. Kemudian kalau bisa, setiap melakukan pengetesan itu diukur waktunya. Artinya apa? Misalkan kalau sekarang dalam waktu rentang 5 menit bintang itu bergerak dari ujung ke ujung eyepiece itu 5 menit. Setelah saya lakukan koreksi, apakah waktunya berkurang atau justru semakin cepat, gitu ya. Jadi saya bisa adjust, oh arah saya sudah benar dan perlu putaran sebesar ini dengan mengukur waktu itu ya. Kemudian untuk bintang-bintang di sekitar horizon, kalau bisa jangan terlalu rendah, karena bintang-bintang di sekitar horizon itu akan mengalami efek refraksi. Jadi kalau saya biasanya pilih bintang paling tidak ketinggiannya 15-20 derajat, supaya tidak terlalu terpengaruh oleh efek refraksi. Kemudian untuk posisi meridian yang untuk koreksi azimut, itu kalau bisa jangan terlalu dekat dengan posisi meridian, terutama kalau kita mengarah ke bintang di sebelah timurnya meridian ya. Kenapa? Karena untuk tipe Jerman ekuatorial, kita tahu kalau bintang melintas meridian berarti teleskopnya perlu berputar. Nah, untuk Vixen, saya tahu ada beberapa mounting Vixen yang kalau bintangnya terlalu dekat ke meridian, teleskopnya akan bingung, dia akan ngangguk-ngangguk sendiri ya, biasanya pasti ada yang sering mengalami.
Nah, saya pribadi sebenarnya sudah mungkin sekitar 10 tahun tidak pernah melakukan hal-hal yang ini tadi. Biasanya saya pakai software saja. Jadi bahkan sudah ada beberapa software yang menurut saya cukup bagus yang bisa kita andalkan. Nah, misalkan ada beberapa penyedia kamera yang khusus menjual peralatan untuk melakukan polar align dengan baik. Ya, misalkan KHY itu punya KHY Polmaster atau Yoctron itu punya Yoctron Polar. Nah, yang biasanya saya pakai itu ada Pen Pro ini untuk astrofisik. Kemudian biasanya saya pakai The Sky dan astrofisik. Jadi dengan menggunakan software ini kita tinggal mengikuti instruksi langkah per langkah dari setiap software tersebut. Jadi hampir tidak perlu mikir, jadi tinggal next dan kita ikuti saja apa yang dikatakan software itu. Cuman kalau saya tidak menyarankan langsung menggunakan software ini karena bisa malah bikin bingung teman-teman. Sebaiknya kalau bisa paham konsep dari yang tadi ini. Kalau yang ini sudah paham, softwarenya bisa dengan cepat bisa digunakan. Nah, pertanyaannya apakah semua itu sudah cukup? Apakah polar align itu sudah cukup untuk pointing dan tracking kita bagus? Sepengalaman saya, tidak. Jadi bahkan dengan polar align yang sempurna sekalipun, kita tidak akan mendapatkan pointing dan tracking yang sempurna. Kenapa? Karena bergantung mekanik. Hal yang pertama misalkan, sumbu sudut jam atau asymmetry rekta dan deklinasi dari setiap mounting itu tidak mungkin untuk membuat itu sempurna. Alasan mekanik ya, alasan engineering. Itu agak susah membuat sumbu RA dan deklinasinya tegak lurus secara sempurna. Kemudian tidak ada polar align yang sempurna. Kenapa? Karena setiap pengukuran yang kita gunakan itu biasanya dipengaruhi oleh efek refraksi atmosfer. Jadi kalau malam ini mungkin sudah sempurna, besok tidak bisa jadi tidak sempurna lagi, walaupun hanya berbeda beberapa detik busur saja ya. Kemudian semakin panjang sistem teleskop yang kita gunakan, misalkan saya punya, kebetulan saya ada penggaris, misalnya saya punya teleskop sepanjang ini ya, kalau saya pasang kamera yang berat di belakangnya, si teleskop itu ini kira-kira akan melendut seperti itu. Jadi selama dia tracking atau selama dia pointing, dia akan dipengaruhi oleh kelendutan atau sistem flexure dari mekanik teleskop dan mounting kita. Kemudian berikutnya bahwa bisa jadi sumbu optik yang kita pasang atau teleskop yang kita pasang itu tidak akan sejajar dengan sumbu asymmetry rektanya. Jadi kalau kita mengarah ke timur sudah benar, tapi begitu mengarah ke barat itu bisa jadi berbeda. Kalau teleskop yang saya pakai di atas misalkan itu perbedaannya bisa sampai 1 derajat. Itu karena ini misalkan teleskopnya ya, teleskop itu kan harus nempel di mounting. Nah, perbedaan 1 mm di ujung teleskop ini itu bisa menyebabkan perbedaan 1 derajat ketika mengarah ke timur dan mengarah ke barat. Jadi sebisa mungkin ini semuanya sempurna. Ada pergeseran 1 mm atau beberapa milimeter saja itu bisa sangat berpengaruh pada posisi sumbu optiknya. Kemudian berikutnya ketidaksempurnaan mekanik, kemudian sistem waktu yang tidak akurat. Apalagi kalau kita pakai magnifikasi yang sangat besar. Kalau kita pakai panjang fokus di atas 2 meter, biasanya waktu itu sangat pengaruh. Dan jangan lupa, walaupun sekarang semua sudah pakai komputer, setiap komputer itu punya akurasi waktu yang berbeda. Jadi biasanya kalau di Observatorium Bosca, setiap melakukan pengamatan itu harus disinkronisasi dengan jam atom. Punya BMKG atau punya server yang lain. Kemudian berikutnya adalah, ini tadi sudah saya ceritakan ya, bahwa setiap malam atau setiap waktu refraksi atmosfer itu bisa berbeda. Nah, karena itu tidak mungkin mendapatkan nilai yang pasti. Nah, biasanya ini semua itu dikompensasi dengan membuat model. Nah,
model ini yang agak mungkin di luar skop bahasan ini, tapi pada intinya kita bisa memodelkan dari semua kesalahan-kesalahan ini supaya membuat pointing dan tracking kita menjadi lebih baik. Saya kira saya cukupkan, lebih enak kalau lebih banyak tanya jawab ya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Mas Yusuf. Mungkin masih secara general ya, karena teknis memang perlu praktek langsung. Cuman ya kita belum bisa untuk ini praktek langsung. Mungkin ada yang tanya. Oke, selanjutnya saya langsung aja ya sesi pertanyaan ya, karena udah setengah jam lagi menurut tadi panduan di awal. Ini ada Pak Hendro Setianto. Bagaimana Pak Hendro hendak bertanya secara langsung supaya kita bisa interaktif atau sedang membantu mengerjakan PR? Oke, bisa. Itu apa namanya? Yang orientasi arah tadi Mas Yusuf, mungkin perlu dijelaskan. Orientasi arah di medan pandang utara, timur, barat, selatan itu seperti apa mungkin? Seperti itu. Jadi bergeser ke timur, bergeser ke selatan, bergeser ke utara. Nah itu orientasi utara selatan di medan pandang itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, ini misalkan saya punya kamera ya. Maaf ini gambarnya pakai paint, jadi kurang bagus. Jadi ini misalkan medan pandang kamera saya, ini kamera. Kemudian ada bintang, misalkan bintang. Nah, untuk menentukan arah timur baratnya mudah, tinggal gerakan ke arah timur atau ke arah barat. Misalkan saya menggerakkan ke arah timur sekarang. Kemudian ketika saya menggerakkan ke arah timur, bintangnya berarah ke sini, sana ya. Ke kanan. Ke kanan. Oke. Sekarang timur. Saya menggerakkan ke timur ya. Berarti arah sini adalah arah barat. Oh. Sama ketika kita bergerak ke kanan, gambar yang misalkan saya melihat sebuah penggarisnya, saya bergerak ke kanan, mata saya melihat seolah-olah penggarisnya bergerak ke kiri, jadi berlawanan saja. Okay. Kalau di sana barat, berarti di sini timur. Nah sekarang saya gerakan, misalkan saya gerakan teleskopnya ke utara. Setelah gerakan ke utara, misalkan bintangnya berada di sini, berarti arah sana kebalikan dari utara. Berarti ini selatan, ini utara. Gitu ya. Semoga bisa cukup jelas. Ya. Nah, terima kasih. Ya, beri tips sedikit. Untuk mengukur yang tadi pergeseran, kalau bisa arah kamera kita itu disesuaikan dengan sumbu teleskop. Ya, jadi kalau bisa gerak bintangnya jangan miring begitu. Misalkan di sini timur, di sini barat ya. Iya. Nah, kalau bisa tegak lurus karena bintang itu nanti bergeraknya akan miring. Kalau dia miring agak susah kita mendeteksinya. Tapi kalau dia tegak lurus akan bagus. Itu kalau miring bagaimana itu? Kalau miring nanti sebenarnya bisa dideteksi juga, cuman besarnya kemiringan itu agak susah kita ukur. Gitu. Ya. Oke, teman-teman semuanya, ada yang menindaklanjuti pertanyaan tadi atau punya pertanyaan yang lain ke Mas Yusuf atau ke Pak AR? Apa yang ada bertanya lagi? Oh ya, ini saya karena bukan host jadi tidak tahu ada raise hand atau enggak ya. Mohon di chat aja untuk bisa saya tahu siapa yang hendak bertanya. Ayo Mas Adi, monggo. Bisa bertanya langsung. Halo, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bil khusus Pak Yusuf, kedengaran ya suara saya? Ya, kedengaran Pak. Apa kabar semuanya? Pertanyaannya mungkin lebih kepada tadi orientasi optik itu Pak, Bang Yusuf. Karena memang mungkin bisa jadi permasalahannya bukan
dalam arti optiknya itu lensanya, tapi bisa jadi ada kualitas device-nya bisa jadi seperti dovetail, atau bahkan ketika lensa, orientasi lensanya atau optiknya sudah oke, lalu dovetailnya sudah oke, tapi pada saat pengunciannya di lock dovetailnya tidak simetris dan sebagainya, walaupun kita sudah melakukan langkah untuk men-align yang sederhana, itu kita pakai titik yang sederhana lah, tapi kan itu jauh dari kata Bang Yusuf itu tadi, sempurna itu, atau biasanya di situ yang sering walaupun secara teori yang tadi kita langkah-langkah seperti yang Bang Yusuf sampaikan sudah kita lakukan, tapi kadang hal-hal yang tadi Bang Yusuf bilang berhubungan dengan kualitas device-nya ya Bang Yusuf ya, kualitas device dan sebagainya itu. Nah, itu yang kadang-kadang buat kesulitan ya, walaupun untuk skala mungkin kalau untuk mengamat bulan dan sebagainya efeknya tidak terlalu ini, tapi kan tetap ada kalau dalam rentang waktu pengamatan lama juga akan ada efek yang cukup lumayan. Itu kira-kira solusinya gimana itu, bahkan kalau bisa solusi yang jitu gitu kalau kata Pak R. Terima kasih Bang Yusuf. Ya, betul Pak. Sebenarnya hal yang sama juga terjadi di Observatorium Bosca. Jadi tidak semua adapter yang kami buat itu punya presisi yang bagus, misalkan beberapa masalah ya. Jadi memang betul agak susah kita membuat device yang betul-betul presisi. Biasanya itu berbanding lurus dengan harga ya, jadi semakin mahal biasanya semakin betul sama harga. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, yang perlu kita ketahui adalah seberapa besar ketidaksempurnaan itu mempengaruhi hasil yang kita inginkan. Nah, misalkan untuk pengamatan bulan, apakah butuh presisi yang begitu tinggi? Nah, saya nggak tahu ya. Untuk kebutuhan astrofotografi misalkan, sebenarnya tidak butuh presisi amat. Untuk tracking misalkan ya, kita bisa bantu dengan guiding atau bisa pakai sistem auto guider. Jadi setiap saat kita ambil posisi bintang, kemudian kita koreksi mounting yang kita pakai dengan posisi bintang tersebut. Jadi sebenarnya tidak perlu sempurna banget. Bahkan untuk pointing sekalipun di sistem digital sekarang itu sangat mudah. Jadi sekarang ada yang namanya plate solving. Intinya kalau kita mengarah ke sebuah arah, kemudian kita ambil gambarnya, kita tinggal mencocokkan setiap bintang yang ada pada arah tersebut dengan database yang kita punya. Nah, di situ nanti akan dicocokkan, kemudian dengan otomatis sistemnya akan tahu kita mengarah ke koordinat berapa. Nah, berapa besar kesalahannya itu nanti kita bisa koreksi. Jadi kesalahan pointing dan juga kesalahan tracking sebenarnya kita bisa modelkan ya, bisa kita carikan solusi soft-nya, bukan mekaniknya, bukan hard solution, tapi soft solution. Nah, misalkan untuk topik riset saya mendeteksi exoplanet itu butuh tracking yang sangat sempurna. Jadi selama misalkan 5 jam sebisa mungkin itu bintangnya jatuh pada pixel yang sama selama 5 jam tracking itu. Nah, detailnya mungkin agak susah saya ceritakan sekarang, tapi intinya kita bisa melakukan koreksi soft untuk setiap masalah tadi, selama kesalahannya bisa kita ukur. Kalau kesalahannya kita tidak bisa ukur, nah itu yang masalah. Kira-kira gitu. Oke. Gimana Mas Adi? Ya, tadi ada solusi soft selain solusi hardware-nya. Wah, itu 5 jam tadi ada di pixel yang sama. Wow. Oke.
Ini tadi ada yang message ke saya dulu. Tapi ini lagi error. Oke, selanjutnya ke Mas Raihan terlebih dahulu saja sebelum yang ini nanti tadi ada error. Oke, monggo Mas Raihan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengizinkan untuk ikut kelas ini dan juga sudah mengizinkan untuk bisa bertanya. Untuk Mas Yusuf, sebenarnya banyak metode kan ya untuk polar alignment. Tapi kan tujuannya cuma satu sebenarnya, bagaimana caranya sumbu teleskop sama dengan sumbu rotasi bumi. Sementara kalau software-software yang tadi Mas Yusuf sebutkan itu semuanya metodenya sama atau memang ada yang lebih unggul. Ini kebetulan memang rencananya nantinya mau bikin tapi mau membeli salah satu software tersebut dan mungkin menurut pengalaman Mas Yusuf sendiri mana yang paling mudah, mana yang paling praktikal dan mana yang paling konsisten hasilnya. Terima kasih. Saya screen lagi. Ini ya. Oke. Ini saya coret dulu. Ini relatif ada hampir, misalkan saya nggak tahu setiap mounting mungkin tidak sama ya untuk pemodelannya, tapi beberapa mounting sekarang yang baru-baru itu punya internal solusi internal untuk mencari polar yang bagus, dioptron atau apa saya nggak tahu, mungkin ada beberapa yang sudah bagus sekarang. Nah untuk yang 2 dan 3 ini itu metodenya adalah dengan melihat bintang sirkumpolar. Nah ini saya tidak rekomendasikan untuk kita karena kita berada di bintang rendah, Polaris nggak mungkin kelihatan, Sigma Octanis mungkin bisa kelihatan tapi terlalu redup. Dan setahu saya tidak ada produsen di belahan bumi selatan untuk mountingnya, jadi mereka biasanya tidak terlalu fokus ke selatan. Jadi opsi 2 dan 3 itu tidak direkomendasikan untuk orang Indonesia. Kemudian Pempro ini sebenarnya sederhana, jadi metodenya cuman drift line tadi. Jadi dia mengukur berapa besar berapa skala bayangan dari sistem yang kita gunakan, berapa detik busur per pixel, kemudian dia hitung rotasinya, kemudian setelah itu sama dengan tadi mengarah ke horizon atau mengarah ke meridian, kemudian dia ukur berapa detik busur pergeserannya untuk selang waktu tertentu. Setelah itu mereka cari solusi matematisnya, kemudian kita mengarah ke bintang tertentu, lalu kita diminta untuk menengahkan bintang tersebut sesuai hitungan dari software tersebut. Nah, PSD guiding sebenarnya saya nggak pernah pakai, tapi dugaan saya itu sama dengan Pempro. Kemudian kalau CastStars ini di base-nya Linux, setahu saya mereka juga menggunakan, jadi metodenya adalah mengambil potret beberapa kali dari arah sumbu kutub langit yang kita bisa lihat, misalkan ke utara atau ke selatan, kita ambil satu kali, kemudian teleskopnya diarahkan ke sudut jamnya berpindah, kemudian ambil lagi, kemudian ambil beberapa kali, setelah itu mereka cari solusi matematisnya. Nah kalau the sky itu mengarah ke seluruh area langit. Jadi kalau the sky itu seingat saya butuh setidaknya 15-30 bintang untuk polar line, tapi kalau modelnya mau bagus biasanya perlu paling tidak 70 titik di seluruh area langit. Nah kalau rekomendasi bergantung mountingnya ya, karena kebetulan kalau saya biasanya pakai mounting Paramount Astrophysics, maka yang saya pakai the sky dan Astrophysics. Kalau masalah kemudahan, menurut saya the sky yang paling enak dan paling akurat sekarang, sepengalaman saya. Semoga menjawab. Ya silakan. Ya, gimana Rehan?
Itu berarti Pro kontra. untuk langkah plot alignment-nya berarti melibatkan detektornya ya, melibatkan kamera berarti ya. Betul. Oke. Dan kamera harus dikenali oleh si softwarenya. Ya, kamera harus dikenali pakai softwarenya. Nah, kebetulan kalau kita pakai Pen Pro itu perlu Maxim GL juga. Seingat saya. Jadi harus beli lagi software yang lainnya. Tapi kalau di Sky itu sudah bisa mengenali semua rasanya. Ya. Berarti tadi yang The Sky X itu dia dari Paramount ya, bikin modeling berarti ya? Bikin modeling, betul. Oke. Kemarin udah nyobain sih bikin modeling, ternyata lama juga ya. Ya, nah biasanya kalau saya sendiri kalau pakai teleskop portable, jadi setupnya di sore hari, nah di antara civil dawn, civil dusk sama nautical dusk kan itu ada waktu yang cukup gelap sebenarnya di mana bintang-bintang bisa terlihat tapi belum cukup enak untuk ambil gambar yang representatif gitu. Jadi selama 20 atau 40 menit itu bisa digunakan untuk pembuatan model. Oke. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan berikutnya saja kalau ada waktu. Mungkin sangat baik sekali kalau kita bisa tahu bagaimana cara polar alignment selama waktu masih terang gitu ya. Karena kebanyakan dari kita kan banyak kebutuhannya itu untuk ru'yah hilal. Dan kita biasanya ru'yah hilalnya itu nomaden gitu. Jadi harus kemana dulu, nyampe siang atau sore. Kita nggak ada waktu satu malam untuk persiapan khusus buat polar alignment. Jadi gimana caranya polar alignment menggunakan matahari, betul seperti itu. Ya mungkin nanti itu aja dijawab kalau untuk setelah yang lain sudah bisa dapat kesempatan. Terima kasih. Oke, kita ke yang lain dulu aja ya. Nanti kalau itu pertanyaan tentang menarik juga tapi tadi tentang alignment bersiang hari. Oke, selanjutnya nanti menurut urutannya ini ada lagi yaitu Lukman. Bagaimana Lukman? Mic-nya bisa diakses? Halo? Lukman? Halo? Oh, error. Oh, bisa. Halo? Oke, silakan bertanya. Oh ya. Pertanyaan saya, judul buku atau jurnal untuk memahami... Ke siapa dulu? Ke siapa? Ke Pak Muhammad Yusuf. Oke, Mas Yusuf. Ya, pertanyaan saya, judul buku atau jurnal mengenai untuk memahami alignment, jurnal atau buku. Oh, mau tanya tentang kalau untuk belajar dari textbooknya atau dari apa ya? Referensi. Ya, referensi mana Mas Yusuf? Oke, kalau jurnal saya nggak tahu ya. Kayaknya sih agak susah kecuali jurnal tahun 1900-an. Tapi kalau buku, kalau teks bahasa Indonesia saya kurang tahu ya. Tapi kalau teks Inggris itu bisa pakai Practical Astronomy Roy and Clark. Itu Patrick Moore ya. Ya, Patrick Moore bisa juga dipakai, tapi yang biasanya pegangan astronomi itu Roy and Clark, Practical Astronomy. Practical Astronomy. Oke. Baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau sekarang kan sudah internet rasanya sudah cukup banyak tersedia, bahkan di blog-blog pun sebenarnya sudah cukup bagus ya materinya. Kalau sekilas saya baca sudah cukup bagus. Oke. Well, itu lumayan nanti baca-baca PR-nya setelah ini. Oke. Ya, Pak. Mungkin Bang Yusuf menyusun buku. Nah, iya, itu pancingan mungkin. Diterbitkan oleh Jopi Press. Wah, titip Pak Hendro ini. Oke. Ya. Untuk selanjutnya ke Pak Hendro juga tadi. Langsung Pak Hendro masih ya. Monggo untuk bertanya bisa. Iya, Pak R itu berbagi tips itu Pak R buat kegiatan santrinya itu menarik minat dan bagaimana mendekati para stakeholder yayasan biar mereka bisa mau
apa namanya mensupport kegiatan itu tadi belum dibagi nih tipnya. Ini. Pani piro? Nah, ini bagus untuk calon-calon observatorium ini yang baru ini. Bagaimana? Diplomasi. Ya, baik. Tips ya Pak Hendro, bukannya tip. Makasih Pak Yai Hendro. Pak Hendro itu jadi nggak bertanya itu. Menjelaskan. Oke. Ya tadi poin-poinnya itu tuh di semacam sudut-sudutnya. Tapi di antar sudut itulah sebenarnya prosesnya yang unik ya. Jadi termasuk KASA ini kan berdirinya oleh dua orang yang agak berbeda di dalam latar belakang pendidikan. Saya itu pendidikan fisika, hobi astronomi. Ustadz Budi Prasetyo itu beliau guru akidah akhlak. Tapi hobinya adalah mengamalkan agama itu secara real. Maka pertanyaan, begitu ada teleskop di lab, nah itu ya Pak Aryo kita ru'yat hilal. Zaman tahun 2005 itu ya masih awam hilal ya apa gitu ya. Nah itu pakai teleskop di lab, wah saya kan beliau real karena agamis dan untuk mengamalkan. Ya sudah dari situ kemudian kita ajak anak-anak yang minat, bayangannya sedikit ternyata banyak. Nah karena banyak kemudian kita bentuk klub. Seleksi yang minat, kemudian yang izin tanpa izin 3 kali nggak datang, del gitu aja sehingga terseleksi. Awalnya sih 1 tahun 2 tahun tuh saya sama almarhum Ustadz Budi Prasetyo lah yang selalu memberikan materi kepada anak-anak di laboratorium karena kebetulan pesantren itu kan sistem pengajaran pendidikannya 24 jam itu kelebihan sehingga kita bisa ketemu anak-anak itu kapan saja. Kemudian tahun-tahun berikutnya lama-lama anak-anak semakin banyak, mereka menyeleksi sendiri, mereka mencari soal dan kemudian seolah-olah itu junior yang mau jadi klub itu harus lewat seleksi yang diadakan oleh seniornya sehingga seniornya kemudian memiliki kepercayaan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan, hanya kita batasi untuk yang senior. Kita belum berani yang junior, artinya SLTA ke atas. Yang SLTP-nya belum ya. Karena saya nggak beraninya itu karena anak kecil mungkin semangatnya bisa setengah-setengah, kemudian pakai alat kadang bisa tidak sehati-hati kalau dia itu senior. Kemudian alasan yang lain adalah karena saya ditinggal Ustadz Budi Prasetyo itu single factor. Sehingga ya anak-anak yang senior itulah yang kemudian saya berdayakan. Saya cukup duduk, bantu ambil itu, bantu ajari itu, bantu buat itu. Nah, gitu ya. Sehingga anak-anak kemudian dipercaya dan jadi. Jadi kayaknya kata kuncinya untuk klub astronomi di sekolah itu kalau pesantren sangat mudah karena mereka tinggal di satu tempat dan 24 jam bisa kita ajak untuk berdiskusi. Nah kalau di sekolah non pesantren memang kesulitannya karena mereka hanya masuk di sekolah pada jam sekolah gitu aja. Sehingga ya mungkin adanya klub agak berbeda dalam hal kemudahan. Gitu kira-kira Pak Yai Hendro dan Pak Yudiarto, terima kasih. Oh, berarti memang kalau secara izin memang lebih mudah ya karena tinggal di asrama ya Pak. Betul. Jadi kalau dukungan dari pimpinan sangat mendukung atau bagaimana tuh? Ya di awal berdiri memang belum begitu dilihat 2005, 2006, 2007 itu perjuangan berat ya. Gitu. Karena guru-guru fisika, guru-guru geografi pun untuk diajak ikut terlibat itu ya berat karena beban kurikulum saja sudah berat untuk mereka bisa mengemban ya. Maka kalau ada sekolah yang mungkin klub astronominya pengen maju dan pesat begitu, ya kalau dia guru harus tiru-tiru kakaknya adik saya.
nggak usah sertifikasi. Fokus. Bahasanya Profesor Gus Pur itu betul-betul bisa ngegremi. Ya, dikeloni, digremi, ya 24 jam itu anak-anak dibimbing dan diarahkan untuk mencintai kegiatan di bidang astronomi ini. Nah, kemudian yayasan itu memang tertariknya karena kegiatan kita ini dibantu media. Saya kan nggak pernah keluar biaya sama sekali, tapi kok Metro memuat, hampir semua TV kan pernah memuat kegiatan, belum lagi koran baik nasional maupun lokal, sehingga dengan sendirinya beliau membaca, gitu kan, maka disertai. Saya itu kan bahasa Jawanya nggak usah cuek-cuekan, pokoknya minta belum berhasil, minta lagi. Minta belum dikasih, minta terus saja. Wong minta kan nggak bayar toh, terus saja. Gitu. Akhirnya karena kita sudah bisa mewujudkan, mereka percaya dan kemudian ya sudah dapat hibah observatorium, dapat hibah teleskop dan macam-macam. Gitu. Makasih. Wah, itu tadi ya trik rahasianya ya. Sekarang sudah tidak rahasia lagi. Oke. Gitu. Baik, untuk selanjutnya dari Jakarta, Mas Roni, apakah aktif? Oke. Monggo, untuk selanjutnya pertanyaan. Wah, menjelang akhir nih. Monggo, Mas Terima kasih Pak Yudiarto selaku moderator. Terima kasih Mas Yusuf dan Pak AR yang sudah memberikan penjelasannya di malam hari ini. Saya ingin tanya untuk Mas Yusuf terkait masalah balancing teleskop. Seberapa akurat atau seberapa bagus baiknya balancing teleskop ini? Karena saya punya pengalaman ketika objek ada di sebelah timur, ini balancing normal ya, ketika balancingnya cukup bagus gitu ya. Ketika objek ada di sebelah timur, trackingnya bagus. Tapi ketika meridian, agak sedikit berubah tracking teleskopnya. Itu kira-kira penyebabnya apa itu ya Mas Yusuf? Baik. Seberapa bagus balancingnya ya sebagus mungkin. Tapi biasanya beda-beda untuk setiap mounting. Jadi bergantung seberapa kuat torsi dari motor mounting tersebut. Nah, untuk mounting-mounting besar, misalkan, itu hampir tidak ada masalah kalau dia nggak balance sekalipun. Gitu. Tapi kalau untuk mounting-mounting kecil, bergantung mountingnya juga sih. Jadi jawabannya sebisa mungkin balance. Tapi ini masih perdebatan juga sebenarnya untuk mounting-mounting yang menengah dan bawah, biasanya disarankan untuk membuat arah bergantung. Kalau ke arah timur berarti kalau teleskopnya mengarah ke timur berarti sebisa mungkin teleskopnya yang lebih berat. Kenapa? Jadi alasannya adalah jadi gigi gear di mounting itu nggak tepat seperti ini. Jadi nggak makan semuanya. Tapi biasanya agak longgar. Yeah. Nah, kalau dia bergerak, kalau dibikin sebelah timurnya sekarang lebih berat, artinya dia akan menekan ketika dia arah trackingnya. Jadi yang bawah emang agak loose, tapi arah trackingnya dia makan semua gitu. Nah, sebaliknya untuk di arah barat, untuk mengarah ke barat, biasanya disarankan untuk membuat bebannya lebih berat. Prinsipnya sama kalau di barat sekarang kebalik gitu, jadi gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin untuk sistem yang kita tahu setidaknya ada backlash, baik di arah RA maupun deklinasi, itu membuat arah trackingnya itu selalu makan gearnya. Jadi kalau contohnya kebetulan kita nih pakai teleskop Vixen nih, dan memang dia ada fitur backlash, berarti sebisa mungkin settingnya ketika objeknya di timur lebih berat di bagian tabungnya.
Tapi untuk jenis-jenis mounting yang lain seperti misalnya Celestron atau mungkin Skywatcher atau yang lain itu apakah begitu juga? Misalnya contohnya kayak CGA Pro yang dimiliki oleh Bosch gitu. Kalau di Bosca setidaknya untuk mounting-mounting yang permanen itu kami pilih untuk membuat dia seimbang. Jadi tidak ada yang lebih berat. Karena sistem guidingnya, sistem trackingnya nanti akan dibantu oleh guiding setidaknya. Jadi tidak butuh akurasi yang tinggi untuk tracking tanpa guiding. Karena nanti toh akan dikoreksi juga. Oke, makasih Mas Yusuf. Sama-sama, Mas Tony. Mic-nya Pak Yudiakto. Saya lupa mic-nya, maaf masih magang. Oke. Dan selanjutnya menjelang akhir ya, tadi mungkin kembali lagi ke pertanyaan Mas Raihan tentang alignment pada siang hari. Betul. Monggo Mas Yusuf. Nah, kebetulan selama setidaknya 10 tahun atau 14 tahun terakhir saya ikut mengamati dunia perhilalan itu ya, dan juga sebenarnya sempat melakukan alignment dengan matahari. Nah, sepengalaman saya tracking dengan menggunakan matahari bisa digunakan tapi tidak memiliki akurasi yang bagus. Kenapa? Karena matahari itu juga punya gerak harian. Jadi bahkan untuk dalam satu harinya itu matahari bisa bergerak 1 derajat di arah deklinasi. Nah, selama itu kita masukkan ke dalam perhitungan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita cuma mengandalkan drift line manual, saya tidak sarankan. Nah, yang biasanya kami lakukan di observatorium Bosca, misalkan pergi ke Kupang atau pergi ke tempat lain untuk pengamatan hilal, lakukan persiapan paling tidak di malam harinya. Jadi kalau kami biasanya datang 3 hari sebelum melakukan pengamatan hilal, 1 malam itu pokoknya bikin pointing modal dan polar alignment yang sempurna, di mana saya bisa yakin ketika mengarah ke hilal, hilalnya akan jatuh di pixel yang saya mau. Nah gitu. Nah berikutnya untuk terutama untuk masalah hilal ya, misalkan saya punya CCD atau kamera dengan sebesar ini, kemudian bulannya persis seukuran dengan kamera saya. Nah, jangan lupa bahwa sistem yang kita pakai di teleskop itu selalu menghitung koordinat pusat dari benda langitnya. Sementara hilal itu bukan di pusatnya, tapi di pinggirnya. Oleh karena itu kita perlu hitung offsetnya berapa dari pusatnya. Dan arahnya kemana? Ke utara, ke timur, ke selatan, atau kemana? Nah, itu yang biasanya agak dilupakan oleh pengamat. Tentu dengan itu Bang Yusuf ya, mohon maaf FOV-nya yang dibentuk sama detektornya itu ya kalau bisa jangan mepet gitu ya sama berapa cakupannya dari medan pandang detektornya itu. Kalau mepet banget ya kalau punya skill kayak Bang Yusuf nggak apa-apa mungkin. Ya, itu masalahnya yang tadi medan pandangnya. Sebenarnya makin besar medan pandangnya, makin misalkan kita pakai medan pandang 1 derajat kali 1 derajat itu bagus. Tapi kalau misalkan ada masalah nanti kalau kita melakukan stacking, apalagi kalau mau real time, semakin besar kameranya, semakin banyak jumlah pixelnya, semakin banyak data yang harus diolah. Nah, misalkan di sini ada Ismail juga. Ismail ini kemarin mengeluh, ini lama stackingnya. Iya betul, karena kameranya besar. Gitu. Makanya saya di Bosca, saya pakai kamera yang medan pandangnya pas dengan bulannya, trade off-nya, pointingnya harus bagus, tapi kecil gitu. Nah, bergantung yang mana kita yang bisa kita atasi. Kalau kita bisa atasi perhitungannya, bisa pakai kamera besar, tapi kalau tidak bisa berarti bagusin pointingnya. Oke. Mengukur kemampuan
dan persiapan. Itu penting banget. Oke, saya rasa ini Kemampuan. jam 21 ya mungkin seperti biasa ya, pertandingan sepak bola saja ada perpanjangan waktu. Jadi mungkin perpanjangan waktu sedikit ya. Jadi mungkin dari penutup atau closing statement yang menggarisbawahi sesuatu yang dibicarakan atau diceritakan, misalkan Pak Air bercerita tentang bagaimana observatorium yang baru nanti bisa dilahirkan, mungkin ada tips sekilas menjelang penutupan, dan untuk Mas Yusuf mungkin juga nanti bisa memberikan statement tentang alignment yang baik atau seperti apa, atau nanti apa yang harus dipelajari lagi setelah ini, karena saya rasa tidak selesai di malam ini. Monggo Pak Air terlebih dahulu. Terima kasih Pak Yudiakto. Ya ini pada Bu Nana, mohon maaf ini jam 9 belum selesai. Ya, jadi klub astronomi khususnya di sekolah, tapi khusus lagi kebetulan kalau saya di pesantren, itu sejatinya sangat mudah untuk diwujudkan karena minat generasi muda ini luar biasa dalam hal pengamatan antariksa dunia langit. Terbukti di medsos sekarang itu luar biasa animonya. Hanya mereka barangkali belum mendapat perhatian khusus dari para orang tua, baik itu pengelola lembaga atau mungkin pemerintah. Kita sudah mengusulkan ya semoga astronomi itu bisa masuk ke kurikulum. Mungkin kalau masuk ke kurikulum, maka klub astronomi ini akan seolah-olah mendapatkan wadah dan nanti menjadi ketua klub astronomi itu sebuah kebanggaan. Nah, itu terjadi di luar negeri tapi di Indonesia belum. Dan di KASA sendiri yang namanya ketua KASA itu pernah kok anak kelas IPS. Tidak harus anak IPA. Loh, anak IPS kok ketua klub eksak, dan ternyata bisa, dan dia bisa memimpin teman-temannya. Bahkan sekarang dia juga memimpin salah satu klub astronomi di Pulau Jawa ini. Wow. Itu artinya tidak sulit kalau kita mau, yang penting ya itu tadi, harus betul-betul kita arahkan sebagai ada guru yang terus mengarahkan, dan nggak usah lah kita terpaku kurikulum. Syukur kalau ada kurikulumnya, itu pasti guru tidak usah disuruh-suruh, dia akan bisa semangat membimbing anaknya. Nah, karena belum masuk kurikulum, maka ya guru itu harus bisa memiliki kesadaran sendiri. Karena mau nggak mau simbol kemajuan sebuah negara itu kan ya di dunia luar angkasa. Anak-anak pinter yang dimasuk iklan itu biasanya di belakangnya ada teleskop gitu. Kira-kira seperti itu Pak Yudiakto, terima kasih. Iya, terima kasih Pak AR, menginspirasi sekali ya. Untuk selanjutnya Mas Yusuf mungkin ada petunjuk untuk kami yang sedang belajar ini. Pesan saya termasuk untuk ke diri sendiri, practice. Oke. Practice makes perfect. Jadi kalau istilahnya Pak Irfan Boska ya, Mas Yusuf itu tidur dengan teleskopnya. Dan saya literally secara harfiah tidur dengan teleskopnya. Kalau bisa kenali dengan baik teleskopnya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, dan itu tadi semakin banyak kita menggunakan instrumen kita, semakin kita kenali dia. Jadi semakin banyak latihan, harusnya hasilnya semakin bagus. Practice. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Dan itu mungkin petunjuk untuk Pak Hendro, karena tadi disarankan untuk tidur dengan teleskop. Berarti setidaknya masing-masing dari orang yang ada di sini harus punya teleskop. Nah, itu monggo Pak Hendro bisa memfasilitasi mungkin nantinya. Pak Hendro setiap malam ya. Ini teleskop di kamar, ini teleskop ini tuh di kamar tuh. Itu sudah saya amalkan tuh Mas Yusuf. Sudah dipasing oleh Mas Yusuf tuh untuk merealisasikan satu kamar satu teleskop. Nah, kalau di Malaysia kan satu rumah satu teleskop. Nah, ini Mas Yusuf lebih signifikan lagi. Satu kamar satu teleskop.
Baik, terima kasih terutama untuk para tokoh kita, yaitu Pak AR dan Mas Yusuf. Kemudian juga terima kasih pada pemilik ruang Zoom, yaitu Bapak Budi, dan terima kasih kepada Bapak Hendro selaku Ketua COPI, dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kurang cekatannya dalam menjadi host ataupun moderator dalam COPI obrolan sesi yang kedua ini. Untuk sesi resminya saya akhiri, nanti mungkin setelah ini monggo untuk saling bersapa atau berfoto atau apa nantinya. Bersama ya. Saya tutup secara resmi dulu. Ya, nanti kelupaan. Oke. Jadi alhamdulillah, semoga sehat semuanya selalu. Semoga kita kembali nantinya bisa bertemu secara langsung. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bagaimana ini cara memfoto bersamanya? Ya, tampilkan videonya semua, saya fotokan. Ini. Saya anda memancing tadi sebenarnya. Pas. Bentar. Oh, bentar. Teleskopnya tadi kan. Ya, Pak Indra. Harus tidur dengan teleskop. Teleskopnya diarahkan ke atas dulu. Mas Yusuf bisa pindahin host. Oh ya, Mas Yusuf. Oh, hostnya. Pindah ke Pak Budi, Mas Yusuf. Mau di off di YouTube-nya. Oh, saya host ya? Oh iya ya. Ini masih di YouTube. Nanti perbincangan kita viral. Sudah belum, Indro? Ya, kasih. Yuk. Udah. Nah. Waduh, teleskop. Siap ya? Pokoknya. Siap. 3, 2. Oke, udah saya screenshot. Mana satunya nggak ada? Oh, satunya nggak ada. Ya, ulangi. Ulangi ya. Mana Pak Mutoha? 3, kelihatan nih. 2, 1. Nah, kalau saya pas 1 bilang screen, nanti saya buka. Oke, sudah. Saya ya, kasih. Dua layar ya? Atau tadi udah langsung? Enggak ya? Ini pas ya? perasaan di 2 layar ya? 2 layar. Banyak ini Pak kita Pak, artisnya. Banyak fansnya. Oke, layar pertama sudah, sekarang layar kedua ini. Oke. Tapi kok di layar pertama kedua saya ada semua. Wah, berarti itu jalur khusus itu, Pak. Saya ulangi layar pertama dulu. Waduh, layar tancap. Kalau guru kan ada di semua kelas, Pak. Nah, ya. Belum tampil semua kok. Oh iya. Layar pertama siapa aja, Pak? Dari Mas Yusuf. Di absen ya. Mas Novi ada. Milih ngapal. Ini lagi ngetes nanti temennya punyanya Pak. Banyak belum muncul ya koneksinya. Dari Ponorogo, Medan belum muncul. Oh. Sebelum pesalon mungkin Pak. Nanti nggak apa-apa. Oke. Ketok-ketoknya koneksinya yang agak lemot. Yang tadi layar pertama sudah, sekarang yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Ya. Ya minta maaf kalau fotografernya belum alignment soalnya. Latihan. Praktis. Terima kasih. Ya, monggo. Ini sudah sesi ngobrol-ngobrolan.